Bagaimana kabarnya, Dek? Baik-baik saja, namun ada sedikit masalah yang mengganggu pikiran saya. Saya sebenarnya ingin berkonsultasi dengan kakak mengenai permasalahan yang sedang saya alami ini. Baiklah, silakan ceritakan bagaimana permasalahannya. Mari kita bahas bersama-sama. Untuk membahasnya, namun sebelum itu kakak meminta kesepakatan waktu untuk membahasnya supaya efisien dan teratur. Bagaimana? Saya setuju, Kak. Saya rasa 45 menit itu cukup. Saya minta kakak bisa merahasiakan ini, yang saya tidak ingin orang lain mengetahui akan permasalahan saya. Kamu tidak perlu khawatir. Di sini kakak pastinya akan menjaga rahasia karena dalam konseling terdapat kode etik yang harus ibu junjung tinggi. Jadi jangan ragu untuk mengutarakan permasalahan yang sedang kamu alami. Baik, saya lega mendengarnya, Kak. Semoga ditemukan jalan keluar akan permasalahan saya ini. Kalau begitu, silakan kamu mulai ceritakan pada kakak apa yang menjadi permasalahannya. Begini, Kak, saya merasa tidak ada lagi yang memperdulikan saya. Saya bingung harus menceritakannya dari mana dulu. Kenapa kamu merasa bingung? Kenapa bahwa tidak ada yang memperdulikanmu? Ceritakan pelan-pelan saja. Tidak perlu terburu-buru dengan begitu. Kamu lebih lepas dalam mengutarakan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Jadi begini, Kak, saya punya pacar. Kami menjalannya dengan LDR. Sudah 2 tahun ini dia bekerja di luar Pulau Jawa. Akhir-akhir ini saya merasa bahwa dia tidak seperti dulu lagi. Sikapnya berubah, jangankan perhatian, mendengar kabarnya pun sekarang sudah jarang. Saya merasa di sana dia sudah memiliki pengganti saya. Hal itu membuat saya tidak konsentrasi dan tidak lagi mempunyai semangat. Dulu pacar saya sering menyemangati dan banyak memberi nasihat. Dengan sekarang yang sikapnya berubah, saya tidak lagi mempunyai semangat seperti dulu. Saya sering tidak mengerjakan tugas dan saya tidak fokus menjalani rutinitas harian saya. Saya bingung, Kak. Belum lagi perlakuan dari orang tua saya. Ada apa dengan perlakuan orang tuamu? Saya merasa sejak awal kami berpacaran, orang tua saya tidak memberikan restu dan tidak suka dengan kedekatan saya dengan pacar saya. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa orang tuamu tidak suka dengan tidak merestui? Saya mendengarnya dari bibi saya. Dari bibi kamu? Iya, bibi saya mengatakan bahwa saya akan dijodohkan. Semenjak mendengarnya, saya jadi merasa bahwa orang tua saya tidak peduli akan kebahagiaan anaknya. Entah alasan apa mereka mau menjodohkan saya. Apakah kamu sudah mengkonfirmasikan langsung dengan orang tuamu? Belum, Kak. Ingin sekali rasanya menayangkan ini, tapi saya takut jika memang benar adanya saya,
akan dijodohkan. Sebenarnya saya sangat mencintai pacar saya, Kak. Sebelum dia pergi merantau, kami sudah ada komitmen untuk saling percaya. Namun entah akhir-akhir ini saya merasa aneh. Kalau begitu, coba kamu tanyakan pada orang tuamu supaya tidak ada lagi prasangka-prasangka yang membuatmu semakin tertekan. Tapi saya takut, Kak, jika nanti apa yang dikatakan ibu saya itu adalah benar, seperti zaman Siti Nurbaya saja harus dijodoh-jodohkan. Saya tidak mau, Kak. Ibu sangat memahami dengan kondisimu sekarang. Semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya menjadi keadaan sengsara. Buang jauh-jauh prasangka-prasangka buruk dalam pikiranmu. Tenangkan pikiranmu dari berbagai persoalan buruk. Cobalah untuk memberanikan diri untuk mengkonfirmasikan ini dengan orang tuamu. Dengan begitu kamu bisa tahu kepastiannya. Saya takut, Kak, jika benar saya akan dijodohkan. Baiklah, nanti akan saya tanyakan kepada orang tua saya. Jadi begini, untuk persoalan hidup, jodoh, dan mati, semua itu sudah ada yang mengatur. Manusia hanya bisa berdoa dan berusaha, namun kehendaknya lah yang menentukan segalanya. Kamu kan sudah menjalani hubungan ini sudah lebih dari 2 tahun. Menurut kakak itu bukanlah waktu yang sebentar. Kakak tahu tentunya untuk sampai lebih dari 2 tahun ini bukanlah perkara mudah, apalagi harus dijalaninya dengan ber-LDR. Usiamu masih muda, masih harus banyak belajar dan berusaha menghasilkan karya. Jangan sia-siakan waktu mudamu untuk sesuatu yang tidak penting. Kakak tidak berusaha menyalahkanmu, namun kakak tidak mau berlarut-larut hidup dengan dibebani prasangka buruk dan negatif. Ada baiknya kamu menjunjung apa itu arti sebuah komitmen kepercayaan. Tapi saya tidak tahu apa yang membuat pacar saya berubah seperti ini. Padahal dulu sikapnya baik-baik saja. Semenjak dia dipromosikan jabatan, saya merasa tidak ada lagi waktu untuk saya. Hanya sekali dia memberikan kabar. Padahal dulu dia rajin memberikan kabar. Sekarang jalan keluarnya ada dalam dirimu. Apakah kamu akan terus-menerus hidup dalam prasangka-prasangka negatif? Bisa saja dia memang sedang sibuk dengan kerjaan sekaligus jabatan barunya sekarang. Lagi pula pacarmu sudah berusaha memberikan kabar meskipun hanya sebentar. Saya benar-benar merasa bersalah sudah berpikir yang tidak pada pacar saya. Kalian masih muda. Kakak rasa masa muda adalah masanya untuk berprestasi, berkompetisi, dan berinovasi. Jangan sampai persoalan semacam ini menjadi penghambat kalian untuk maju. Saling memantaskan diri merupakan hal terbaik, sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik, dewasa, mandiri, dan tentunya bisa menghargai satu sama lain. Dari pembicaraan kita ini, apa yang bisa kamu simpulkan? Baiklah, Kak, jadi saya akan berusaha membuang segala macam prasangka dan pikiran negatif, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan bisa menghargai apa itu arti sebuah komitmen. Bagus, kamu sudah memahami dan menentukan pilihan. Itu adalah awal yang bagus. Kakak yakin kamu pasti bisa. Amin. Jika benar kamu mencintainya, maka cobalah untuk mempercayainya, karena suatu hubungan harus berlandaskan kejujuran dan kepercayaan. Baik, Kak, saya mengerti. Saya senang dan lega rasanya. Saya merasa lebih baik. Syukurlah kalau begitu. Kakak pun merasa senang bisa membantumu. Saya berterima kasih atas perhatian kakak, dan kakak meluangkan waktunya dengan saya. Kalau begitu saya mohon pamit. Terima kasih. Selamat malam, Kak. Sama-sama, selamat malam.